Kamu bisa kalahkan saya balapan di sirkuit, kamu saya kasih uang 10 miliar. Lihat kakek tua rongsokan itu, apa dia ingin mati di lintasan ini? Lihat kakek tua rongsokan itu, apa dia ingin mati di lintasan ini? Teriakan ejekan itu mengguncang sirkuit saat sebuah angkot tua yang berkarat nekat menantang supercar miliaran rupiah milik sang juara nasional di tengah badai yang mengamuk. Langit pecah, hujan tumpah bak air terjun, dan maut seolah menari di setiap tikungan tajam yang licin. Saat semua pembalap profesional panik karena teknologi sensor mereka lumpuh total, sang sopir angkot justru melakukan aksi gila yang di luar nalar manusia. Ia memacu mesin tuanya menembus kabut tebal tanpa menyentuh rem sedikit pun. Inilah kisah nyata tentang harga diri yang diinjak-injak hingga titik nadir. Ini adalah cerita inspiratif yang akan membuat bulu kuduk Anda meremang, sebuah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana pengalaman pahit di jalanan pegunungan menjadi senjata mematikan. Bagaimana mungkin seorang pria tua dengan mobil yang hambar hancur bisa berdansa di atas air mengalahkan teknologi tercanggih di dunia? Apakah ini akhir dari karier sang ratu balap yang arogan? Atau justru sebuah tragedi berdarah yang akan tercatat dalam sejarah? Rahasia besar apa yang disembunyikan sang sopir tua di balik kemudinya? Bersiaplah, karena kebenaran di garis finish akan membuat Anda terdiam 1000 bahasa. Tolong tulis di kolom komentar, selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang seorang supir angkot tua yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Sebelum memulai cerita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon subscribe dan nyalakan loncengnya. Bayangkan sebuah jalan setapak yang membelah tebing curam, di mana kabut tebal menyelimuti jurang sedalam ratusan meter yang siap menelan siapa saja. Disinilah Pak Jaka, selama 30 tahun, menjalin kontrak mati dengan maut. Setiap pagi, sebelum matahari berani menampakkan diri, ia sudah memacu angkutan tuanya yang berderit menahan beban ribuan kilogram sayur dan nyawa manusia. Tidak ada aspal mulus di sini, yang ada hanyalah lubang-lubang menganga yang licin akibat lumut dan hujan abadi pegunungan. Pernahkah Anda membayangkan rasanya menyetir di atas jalan selebar 2 meter dengan rem yang seringkali blong saat turunan tajam? Inilah kisah nyata tentang ketangguhan yang tidak bisa dipelajari di sekolah formal manapun. Pak Jaka tidak butuh speedometer digital. Ia membaca bahasa alam melalui getaran di telapak tangannya. Ia tahu persis kapan tanah akan amblas hanya dari suara gesekan ban. Dan ia mengerti bagaimana menggeser titik berat mobilnya agar tidak terjungkal ke dasar jurang saat melewati tikungan maut tanpa pagar pengaman. Baginya, setiap jengkal jalanan adalah guru yang kejam. Namun, bukankah tekanan batin yang luar biasa justru akan melahirkan permata yang tak terhancurkan? Di tengah keheningan hutan, deru mesin tuanya terdengar seperti raungan singa yang terluka namun tetap perkasa. Namun, di balik ketangguhan ini, terselip sebuah hinaan yang terus berdenging di telinga. Sinta, si wanita muda cantik berprestasi itu, sempat meludah ke tanah dan menyebut mobil Pak Jaka sebagai barang rongsokan yang hanya pantas menjadi besi tua. Mengapa seseorang yang belum pernah merasakan perihnya aspal jalanan begitu berani merendahkan pengalaman puluhan tahun? Apakah kecantikan dan teknologi sanggup menandingi insting liar yang ditempa oleh maut setiap hari? Ini bukan sekedar cerita inspiratif, melainkan sebuah potret cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang martabat yang diinjak-injak. Jaka tidak membalas dengan makian, ia hanya menatap spionnya yang retak dengan tatapan setajam elang. Ia tahu, di balik kemudi ini, ia adalah raja yang tidak bermahkota. Namun, mampukah kesabaran batinnya menahan ego yang mulai terbakar? Sebuah pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apa yang akan terjadi jika sang ratu balap itu dipaksa mencicipi neraka jalanan yang selama ini menjadi taman bermain Pak Jaka? Bersiaplah, karena badai yang lebih besar dari sekedar hujan pegunungan akan segera datang menghantam sirkuit harga diri mereka. Suasana berubah mencekam saat kilatan lampu kamera ponsel menyambar wajah Pak Jaka yang penuh kerutan. Di sebuah bahu jalan yang sempit, sebuah supercar seharga miliaran rupiah berhenti melintang, menghalangi laju angkot tua yang syarat muatan. Sinta turun dengan kacamata hitam mahalnya, menatap rendah pada ban mobil Pak Jaka yang sudah gundul. Tanpa rasa bersalah setelah hampir memicu kecelakaan maut karena aksi overtake yang ugal-ugalan, ia justru melontarkan hinaan yang menyayat hati.
Dasar sampah jalanan, beraninya rongsokan ini menghalangi mobil juara nasional. Teriak Sinta sambil tertawa di depan ribuan penonton siaran langsung media sosialnya. Pernahkah Anda merasakan harga diri Anda diinjak-injak di depan umum hanya karena penampilan luar yang dianggap remeh? Inilah kisah nyata tentang benturan antara kesombongan modern dan ketabahan lama. Sinta yang merasa di atas angin menantang Pak Jaka untuk ikut dalam kualifikasi balap resmi di sirkuit internasional. Ia ingin menjadikan Pak Jaka sebagai bahan lelucon dalam kontennya. Sebuah pembuktian bahwa teknologi Jerman dan sertifikat sekolah balap Eropa miliknya sanggup melumat habis pengalaman jalanan yang ia anggap kuno. Namun, apakah kecanggihan mesin mampu menggantikan detak jantung yang sudah menyatu dengan aspal selama puluhan tahun? Ini adalah cerita inspiratif tentang keberanian yang lahir dari sudut-sudut paling gelap penghinaan. Pak Jaka berdiri tegak, tidak sedikit pun ia gentar oleh gemerlap kemewahan di depannya. Di dalam batinnya, ia tidak melihat Sinta sebagai pembalap, melainkan sebagai anak kecil yang sedang bermain dengan api. Ia menerima tantangan itu bukan karena silau oleh hadiah uang yang fantastis, melainkan untuk membela martabat setiap supir di Indonesia yang sering dianggap sebelah mata. Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari di mana yang lemah dipaksa untuk berdiri melawan tirani kekuatan. Sirkuitmu mungkin halus, Nona, tapi hatimu terlalu kasar untuk memahami jalanan, bisik Jaka dalam hati yang mendidih. Ketegangan kini memuncak saat tanggal perlombaan ditetapkan. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi pembantaian massal terhadap mobil rongsokan Pak Jaka, atau justru awal dari kehancuran sang ratu balap? Rahasia besar apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Jaka di dalam mesin tuanya yang sering mogok itu? Dan yang paling membuat bulu kudut berdiri, siapkah Sinta menghadapi kegelapan sesungguhnya saat lampu start mulai padam? Tantangan ini bukan sekedar balapan, melainkan pertempuran hidup dan mati untuk sebuah kehormatan yang telah lama tertidur. Guntur menggelegar membelah langit sirkuit saat bendera start dikibarkan dengan paksa. Dalam hitungan detik, mobil sport Sinta melesat bagaikan peluru perak yang menembus dimensi waktu, meninggalkan kepulan asap dan bau karet terbakar yang menyengat. Pak Jaka, dengan mobil tuanya yang terbatuk-batuk, tertinggal jauh di belakang, tampak seperti kura-kura yang mencoba mengejar badai. Penonton bersorak meremehkan, menganggap ini adalah akhir dari lelucon sang sopir angkot. Namun, bukankah kesombongan seringkali membutakan mata sebelum bencana besar datang menghampiri? Inilah kisah nyata tentang bagaimana alam semesta bekerja dengan cara yang paling misterius. Langit yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah Tuhan sedang murka. Hujan deras tumpah seketika, mengubah lintasan balap yang mulus menjadi kolam air yang mematikan. Fenomena aquaplaning menghantui setiap jengkal aspal. Sinta, yang tadinya tertawa di balik kemudi canggihnya, mulai merasakan genggamannya pada kendali mulai goyah. Teknologi sensor dari Jerman yang ia banggakan mendadak gila. Lampu peringatan merah berkedip di mana-mana karena sistem otomatis tak mampu membaca air yang menggenang. Apakah besi dan kabel listrik sanggup mengalahkan amukan alam yang tak terduga? Inilah cerita inspiratif tentang titik balik di mana kesombongan runtuh di hadapan kenyataan. Satu persatu mobil modern tergelincir, berputar tak terkendali seperti gasing yang kehilangan porosnya. Sinta mulai panik, nafasnya tersengal, dan pandangannya tertutup oleh tirai air yang tebal. Namun, di tengah kekacauan itu, suara mesin tua Pak Jaka yang kasar mulai terdengar mendekat. Tanpa bantuan komputer, tanpa sistem stabilisasi, Pak Jaka memacu kendaraannya dengan ketenangan seorang pendekar. Ia tidak menggunakan sensor. Ia menggunakan rasa yang telah ditempa selama puluhan tahun dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari di jalanan berlumpur. Mencekam, Pak Jaka meliuk di antara mobil-mobil mewah yang terdampar di pinggir lintasan layaknya monster laut yang menguasai badai. Ia tidak mengerem dengan kaki, melainkan dengan insting batin yang mengerti kapan ban harus mencengkeram dan kapan harus meluncur. Penonton terdiam, terpaku melihat pemandangan mustahil ini. Bagaimana mungkin rongsokan itu bisa berdansa di atas air, sementara teknologi miliaran rupiah tak berdaya? Pertanyaan besarnya adalah, sanggupkah Sinta menekan egonya sebelum mobilnya berakhir hancur di dinding pembatas? Dan rahasia ilmu waspada apa lagi yang akan dikeluarkan Pak Jaka saat ia mulai membayangi knalpot Sinta di tikungan paling maut nanti? Keajaiban atau tragedi, garis tipis itu kini sedang dipermainkan oleh sang sopir tua. Neraka cair telah tumpah sepenuhnya ke atas lintasan, menciptakan tirai kabut pekat yang membutakan mata. Di tengah gemuruh badai, pemandangan luar biasa terjadi. Mobil tua Pak Jaka yang awalnya diremehkan, kini merayap naik seperti predator yang muncul dari kedalaman samudra.
Gerakannya sangat halus, hampir tak masuk akal bagi mesin setua itu. Di hadapan mereka terbentang tikungan maut berjuluk Siku Iblis, tempat di mana banyak pembalap profesional menemui ajalnya. Sinta, sang ratu balap, terlihat sedang bertarung melawan maut. Kemudi canggihnya bergetar hebat, sensor stabilisasinya lumpuh total, dan wajah cantiknya kini pucat basi karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernahkah Anda melihat kesombongan runtuh seketika saat berhadapan dengan kebesaran alam? Inilah kisah nyata tentang penguasaan rasa yang melampaui logika mesin. Saat semua orang mengira Pak Jaka akan menginjak rem, ia justru melakukan hal yang paling bombastis. Ia membiarkan mobilnya meluncur bebas dalam kecepatan tinggi. Tanpa menarik rem tangan, Pak Jaka melakukan drifting sempurna yang terlihat mustahil. Ia hanya mengandalkan perpindahan beban mobil, teknik tingkat tinggi yang ia asah saat membawa muatan sayur di bibir tebing curam setiap harinya. Mobil tua itu berdansa di atas air, meliuk dengan presisi milimeter di samping mobil Sinta yang sedang tergelincir tak berdaya. Apakah pengalaman 1000 hari di ambang maut bisa dibeli dengan sertifikat sekolah balap luar negeri? Keheningan yang mencekam menyelimuti tribun saat Pak Jaka melewati Sinta seolah-olah ia hanya melewati sebuah batu diam di jalanan desa. Inilah cerita inspiratif yang akan dikenang sepanjang masa. Tidak ada teriakan kemenangan dari mulut Jaka, hanya tatapan tajam yang fokus menembus hujan. Saat roda-rodanya menyentuh garis finish, tiba-tiba waktu seolah berhenti berputar. Komentator yang tadi menghinanya kini terbungkam, kehilangan kata-kata. Rekaman cerita nyata kehidupan sehari-hari ini akan menjadi bukti bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Bagaimana perasaan Sinta saat melihat knalpot berkarat itu menjauh dalinya di tengah kegelapan badai? Sirkuit yang tadinya riuh dengan tawa ejekan kini berubah menjadi kuburan bagi kesombongan. Pak Jaka telah membuktikan bahwa kemenangan sejati lahir dari batin yang waspada, bukan dari mesin yang mahal. Namun, saat mesin mobil tua itu berhenti di balik garis finish, suasana justru semakin menegangkan. Apakah Pak Jaka akan keluar sebagai pahlawan yang angkuh, atau ada cubitan lain yang jauh lebih menyakitkan bagi harga diri Sinta? Pertanyaan yang paling membuat penasaran adalah, kalimat maut apa yang akan keluar dari mulut sang sopir tua itu saat ia berhadapan langsung dengan sang ratu balap yang sudah hancur mentalnya? Rahasia besar di balik ketenangan Jaka akan segera terungkap di babak penutup yang tak terduga. Hujan mulai mereda menjadi rintik-lintik tipis yang dingin, menyisakan uap panas yang keluar dari kap mesin tua Pak Jaka yang berderit lelah. Keheningan di garis finish terasa begitu pekat dan menindas, seolah seluruh dunia sedang menahan napas menyaksikan sejarah baru saja tertulis. Pak Jaka melangkah keluar dari kabinnya yang berbau oli, gerakannya pelan namun penuh wibawa seorang pemenang sejati. Dengan jemari yang masih stabil setelah pertarungan maut, ia menyulut sebatang rokok kretek, membiarkan asapnya menyatu dengan kabut sirkuit sebelum mengenakan kembali topi kusam yang menjadi saksi bisu kemiskinannya. Pernahkah Anda melihat kemuliaan yang begitu sederhana namun sanggup meruntuhkan kemegahan gedung pencakar langit? Ini adalah kisah nyata tentang hancurnya sebuah ego di tangan kebijaksanaan. Sinta menghampiri dengan langkah gontai, kakinya gemetar, dan wajah cantiknya yang tadi penuh kesombongan kini basah oleh air mata dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Di hadapan ribuan kamera yang masih menyorot, ia berbisik dengan suara parau, bertanya tentang rahasia mustahil di balik kemenangan mobil rongsokan itu. Pak Jaka hanya menatapnya dengan tatapan eling yang dalam, sebuah cerita inspiratif tentang martabat. Nona, mobilmu mungkin memiliki otak buatan yang paling jenius, tapi kau tidak pernah memiliki perasaan terhadap jalanan. Aspal tidak peduli seberapa rupawan wajahmu atau seberapa triliun harga kendaraanmu. Ia hanya tunduk pada mereka yang menghormatinya. Ucapnya datar namun menghujam jantung. Dunia terhenyak saat Pak Jaka melakukan aksi paling bombastis yang pernah ada dalam sejarah balap internasional. Ia menolak piala emas dan hadiah uang miliaran rupiah untuk dirinya sendiri. Dengan suara lantang yang menggetarkan jiwa, ia menyerahkan seluruh dana tersebut untuk pembangunan jembatan desa yang telah lama roboh, tempat anak-anak petani bertaruh nyawa setiap hari demi sekolah. Inilah cerita nyata kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa pahlawan sejati tidak membutuhkan medali untuk dikenali. Mengapa seseorang yang hidupnya serba kekurangan justru menjadi yang paling dermawan saat dunia menawarkan kekayaan? Pak Jaka kembali ke mobilnya, memutar kunci, dan perlahan meninggalkan sirkuit mewah itu menuju kegelapan jalanan desa untuk kembali menarik angkot keesokan harinya. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Sinta yang terpaku merenungi kehampaan gelarnya.
Apakah kemenangan ini akan mengubah hidup Pak Jaka, atau justru kitalah yang harus berubah setelah menyaksikan ketulusannya? Rahasia batin yang ia bawa pergi ke pegunungan menjadi pesan abadi bahwa di atas kecepatan, masih ada ketenangan, dan di atas kecanggihan, tetaplah nurani yang menjadi pemenang. Sebuah pertanyaan terakhir tetap menggantung bagi kita semua, berapa banyak Pak Jaka lain yang kita remehkan setiap hari di jalanan, padahal mereka adalah penjaga kesadaran yang sesungguhnya? Kisah Pak Jaka adalah sebuah kisah nyata tentang bagaimana ketangguhan batin mampu menaklukkan arogansi teknologi. Ini merupakan cerita inspiratif bagi siapapun yang pernah dipandang sebelah mata hanya karena usia atau penampilan luar. Dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa pengalaman yang ditempa oleh air mata dan peluh jauh lebih berharga daripada teori di atas kertas. Kemenangan sejati tidak lahir dari modal besar, melainkan dari kedalaman rasa dan kewaspadaan diri saat menghadapi badai kehidupan yang paling buruk sekalipun. Pesan moralnya jelas, jangan pernah meremehkan mereka yang bergerak dalam diam, karena seringkali di balik kesederhanaan tersimpan kebijaksanaan raksasa yang siap mengejutkan dunia. Mari kita belajar menghargai setiap proses, karena sejatinya insting yang tajam hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani bersahabat dengan kesulitan. Subscribe dan aktifkan loncengnya.